gambaran yang disebarluaskan yang berasal dari keluarga besar Pekalongan, menawarkan silsilah sanad, bukan nasab, tapi tetap mencantumkan nasab-nasab sang pengedar, sang penulis edaran ini. Diedarkan kepada siapa? Kepada anggota JMKH. JMKH itu Jam'iyah Mudarrosat Al-Quran Lil Hafidhuh. Hampir sama seperti Banom NU, JKH NU, Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Tetapi kebanyakan anggota dari JMKH ini sendiri berasal dari muslimat NU, ibu-ibu penghafal Al-Quran atau hafidhah yang berasal dari kalangan Nahdliyin sendiri. Diedarkan sekaligus untuk memalingkan sanad silsilah keilmuan yang telah didapatkan oleh seluruh anggota JMKH, dialihkan kepada silsilahnya Habib Lutfi bin Yahya dengan menarik biaya. Digabungkan dengan silsilah sanad keilmuan Al-Quran dari ketua di atas ketua umum alias Rois Amnya JKH, Jam'iyatul Qurra wal Hufat NU, yakni Kiai Haji Ahsin Sakho. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, pakar qiraah sab'ah Indonesia, dengan tambahan biaya lagi. Nah, ini harus kita kritisi sekaligus pesan untuk berhati-hati kepada ibu-ibu muslimat yang hafidhul Quran. Jangan sampai terpengaruh, karena ini bagian daripada klaim untuk menjajah lalu menguasai organisasi JMKH ini. Yang terhormat, beliau Bunyai Umi Maftuhah Minan dari Pati untuk berhati-hati akan adanya monopoli jalur keilmuan khusus tentang Al-Quran, keilmuan tentang bacaan qiraah sab'ah atau qiraah asyroh yang ada di Indonesia ini. Dan alhamdulillah banyak yang sudah tersadarkan gara-gara informasi yang kita gencarkan selama ini. Ibu-ibu muslimat yang tergabung dalam JMKH tidak mau menerimanya karena ya selain biaya lagi, dan juga kenyataannya, faktanya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu tidak melalui silsilah sanad dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang tertulis dalam edaran ini. Ini bisa dibaca jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Silsilah nasab, tulisannya itu nasab. Wasilsilah qiraatil Quran, wasilsilah qiraatil Fatihah wal Quranil Azim lil Habib Muhammad Lutfillah nanolai barang. Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Ya, ini bloko suto ya. Tanpa tedeng aling-aling, terbuka saja ya, karena tulisannya ini terbuka. Saya mendapatkannya ini asli, bukan tulisan atau karya saya sendiri. Silsilah nasab dan silsilah membaca surah Al-Fatihah serta membaca Quran yang agung dari Habib Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Lawang Habib Lutfi itu mau Al-Fatihah ya, pekenal-pekenal ya. Saya nggak pernah ya melihat dan mendengar beliau itu mengajarkan Al-Quran dengan fasih, itu nggak pernah. Kalau tiba-tiba memiliki sanad silsilah berikut nasabnya sampai ke Rasulullah, itu bagaimana? Apakah beliau termasuk ahli qiraah sab'ah, qiraah al-asyrah? Faktanya tidak. Nah, ini sampai urutan nomor yang ke-35. Habib Rois Am At-Tariqah Al-Mu'tabarah Muhammad Lutfillah bin Ali bin Yahya Al-Hamil wal Hifd. Al-Hamil itu mahir, artinya membawa kemana-mana dalam hatinya ya. Selalu ingat ayat dan surat dalam Al-Quran itu hamalatul Quran. Wal Hifd, Habib Lutfi itu nggak hafal macamnya. Ini surat Fatihah hafal, surat pendek ya hafal, ayat-ayat pilihan hafal. Tapi ini apa tuh menurut saya itu belum pernah melihat dan mendengar. Wal Hifd,
mendapatkan ijazah silsilah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran dari ayahnya Al-Habib Ali bin Hashim dan wal Imam Qutbul Aqtab Syekh Abdul Malik Al-Hamil wal Hifd. Ke atasnya lagi Habib Hashim bin Umar Al-Hamil Al-Hafid. Habib Hashim bin Umar bin Yahya yang termasuk ditulis di dalam Dahaya Nusantara kemarin itu sebagai promotor pendiri utama Jamiah Nahdlatul Ulama. Berikutnya Al-Habib Muhammad Kaukab Al-Hamil wal Hifd. Bukan wal Hafid, tapi wal Hifd. Al-Habib Muslim Al-Bandawsi Al-Hamil wal Hifd. Habib Umar Al-Alim Al-Allamah. Habib Abu Bakar Al-Hamil wal Hifd. Gaya-gaya dia masalah ini. Al-Habib Yahya Al-Hamil wal Hifd. Banyumas. Habib Musa Al-Hamil wal Hifd. Habib Sayyid Bakri Syato. Nah, ini anaknya yang mencarai kitab Ya'nah At-Talibin. Dan Imam Habib Syato Al-Hasani Al-Hamil wal Hifd Al-Makki. Terus ke atas sampai Habib Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Said Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya orang-orang Indonesia, ulama-ulama besar Indonesia, di antaranya Mbah Khalil, ya, gurunya ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Dan Al-Habib Al-Aqtab Ali Al-Ainan, Habib Al-Qutub Al-Ghos Alawi, Muhammad Maulad Dawila Ali Alwi, sampai Sultanul Aulia wal Ulama wal Arifin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Oh no ya, saya itu baru mendengar ya. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu Sultanul Aulia wal Ulama wal Arifin. Saya baru mendengar dan melihat ini. Dan Al-Imam Habib Ali, Habib Muhammad Shawakib Mirbat Qutbul Aqtab, Wali Kutubnya Kutub, Habib Ali Kholi Kisam, Sultanul Arifin, Habib Alwi, Habib Muhammad, Habib Alwi, Habib Ubaidillah, lihat dua di sini. Habib Ahmad Al-Muhajir Qutbul Aqtab, Imam Ahmad Al-Muhajir itu kutubnya Wali Kutub. Habib Isa An-Naqib Qutbul Imam, ya, Imam sholat berjamaah. Al-Habib Muhammad An-Naqib, Al-Habib Ali Al-Uraidi Qutbul Aqtab, Al-Habib Ja'far Shadiq, Al-Habib Muhammad Al-Bakir, Al-Imam, karena Habib saya Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Bakir, setelah itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Husain As-Sibit, dan Imam Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah SAW, 35. Tapi banyak yang Alhamdulillah ibu muslimah dari kalangan hafidhah, JMDH menolaknya. Dan harus dikasih ketegasan yaitu Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan, jangan lagi mendatangkan Habib Lutfi. Lepas jenengan mengadakan acara di Pekalongan kemarin di lapangan Yonif ya, Pekalongan itu yang mendatangkan dan ada gambarnya Habib Lutfi bin Yahya ya, jenengan dikadali. Sing hati-hati. Nanti di mana-mana akan begitu nanti. Apalagi kerjasama dengan JKHNU, Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Ya, berbahaya. Semua mau dikangkangi, tidak hanya sejarah, biografi pahlawan, kuburan, semua mau dikuasai. Kalau sudah dalam kekuasaannya, maka akan menjadi pundi-pundi atau ATM bersama yang akan dikeruk hasilnya. Inilah ciri-ciri daripada penjajah, termasuk seperti dulunya Belanda. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ini fakta, tidak mengada-ada, tidak mengada-ada. Oleh sebab itu ini jangan diremehkan, karena ibu-ibu muslimat, apalagi nanti fatayat juga, anggota JMKH, Jamiyatul Mudarrisatil Quran wal Hafidhah, ya, artinya rontung bulat ya. Banyak yang lugu-lugu, nggak tahu berpolitik, terus pakai apal Quran gitu saja, ngajar Al-Quran gitu saja, nggak tahu politik praktis, ya akan mudah dikadari atau dikibuli, apalagi penolaknya Bunyai Hajah Maftuhah Minan sudah dalam pengaruh dari beliau, tokoh dari Pekalongan itu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan ini kan asli ya, orang Pati. Bunyai dari Kajen Margoyoso Pati. Karena memang JMKH pertama kali didirikan di kawasan Nuriyahnya Mbah Kiai Cebolek, Kiai Ahmad Mutamakin, Kajen Margoyoso Pati. Di antaranya masih sepupuan persuduluran semua di daerah situ. Saya dulu sering ke situ. Di sebelah utaranya makam itu ada Pak Yai Nur Hadi dan Pak Yai Fayumi, ya sebelah barat dayanya Pondok Pesantren Matoliul Falah. Terus sebelah barat daya lagi Pondok Pesantren Maslakul Huda, asuhan Romo Kiai Haji Sahel Mahfud. Dan setiap Kamis ada pengajian dari Mbah Dolah Salam di sana. Dari Pati penggeraknya. Didirikan pertama kali tahun 7 Februari 1975. Tapi sempat vakum, baru dideklarasikan tanggal 17 Juni 2011 yang lalu. Jadi yang terhormat Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan.
untuk berhati-hati. Jangan sekali-kali menerima tawaran ini. Umumkan kepada seluruh jamaah panjenengan. Karena waktu di Pekalongan kemarin itu 10.000 muslimah hafidhatul Quran hadir menyemarakan acara tersebut tanggal 21 Juli 2024 yang lalu. 2024 yang lalu itu. Ini hanya se-Jawa Tengah, belum semuanya yang diundang saja. Kalau kelompok semuanya ibu-ibu muslimah yang hafidhatul Quran, wah, lebih dari 20.000, 30.000. Itu belum yang hufatnya. Yang belum dari anggota JKHNU, Jamiatul Qurra wal Hufat, Nahdlatul Ulama. Waduh, yang hafal Quran se-Jawa Tengah. Belum lagi se-Jawa Timur, se-Jogja, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah. Indonesia ini kaya. Kaya raya intelektual tua dan mudanya, muslim dan muslimatnya, fata dan fatayatnya, pemuda dan pemudinya. Tapi sayangnya, ya, kewaspadaannya kurang terjaga. Alias mudah dikadali, dikibuli, diklaimi, dikangkangi, disponsori, lalu ditelikungnya. Nah, ini kita harus waspada. Saat bejo bejane wong kang lali siluwih bejo, wong kang eling lan waspada, walaupun panjenengan semua wae hafidhah Quran dan hufatul Quran, tetap ya panjenengan masih memiliki kelemahan. Kelemahannya di mana? Belum bisa mengerti akan isi dan makna tujuan utama dari ayat dan surat yang panjenengan hafalkan itu. Ini kelemahan kita, tantangan besar bagi kita umat Islam, khususnya yang sudah hafid dan hafidhah. Apalagi yang belum ini. Apalagi yang kurang-kurang juga. Nah, ini mau dialihkan ke silsilah nasab dan silsilah sanad qiraatul Fatihah dan membaca Quran Al-Azim dari Al-Habib Muhammad Lutfillah bin Ali. Ya. Hati-hati, hati-hati. Harus aman terkendali, wahai ibu-ibu anggota JMGH Aswan, ya, ketua umumnya Nyai Hajah Maftuhah Minan. Karena apa kok saya melarang ini dipergunakan? Karena tidak sesuai dengan silsilah membaca Al-Quran, qiraah sab'ah, qiraah al-asyrah dari ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara itu sudah jelas sebenarnya. Ya, kalau diurutkan dari sahabat Nabi itu dari sahabat Zaid bin Sabit. Lalu ke Abi Abdurrahman As-Sulami, Imam Al-Asim, Imam Hafiz, Imam Ubaid As-Sobbah, Ahmad bin Sa'al Al-Husaini, dan seterusnya. Yang lebih mudahnya itu dari Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapiak Yogyakarta. Itu pembawa sanad utama Al-Quran ke Nusantara. Ya, tidak mengesampingkan ulama-ulama yang ada di Kalimantan sana dan juga Sumatera. Tapi pembawa sanad utama Al-Quran abad 20 di Nusantara adalah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapiak Yogyakarta. Ini sudah terkenal, murid-muridnya sampai Mbak Arwani Kudus. Saya sanad qiraah sabah, saya itu sampai Mbak Arwani Kudus, Mbak Arwani Amin Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Biasanya kalau dari putus tuh Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin amin. Boleh langsung amin saja, nggak apa-apa. Nggak amin ya nggak apa-apa. Itu. Jadi berbeda nanti sanad silsilah qiraah Al-Fatihah dan qiraah Al-Quranil Azim dari versinya Habib Lutfi bin Yahya. Beda. Guru-guru kita Hamalatul Quran Hufadzil Quran itu berasal dari selain Mbak Alawi. Nggak ada urusannya dengan Mbak Alawi dalam masalah Al-Quran ini. Ya, Kiai Haji Munawir itu merupakan sosok ulama abad 20 yang hafizul Quran, penjaga Al-Quran, tapi juga hamil Quran, pembawa Al-Quran. Alam beliau adalah orang yang benar-benar sangat nyata-nyata memahami ya Al-Quran dan isi-isinya. Nah, Kiai Haji Munawar itu siapa? Putra kedua dari Kiai Haji Abdullah Rosad, dan Kiai Haji Abdullah Rosad merupakan putra Kiai Haji Hasan Basori, bukan Hasan Besari, Ponorogo, bukan Hasan Basori, yang merupakan ajudan dari Pangeran Diponegoro. Jadi Kiai Haji Hasan Basori ini ajudan pengawal dari Raden Mas Antowiryo, Pangeran Diponegoro, mendapat mandat langsung dari Pangeran Diponegoro untuk merebut daerah Kedu. Kedu ya sekitar Temanggung,
Magelang, Banjarnegara itu Kedu. Daerah Kedu. Dari penjajahan Belanda saat itu, Muhammad Munawir lahir di Kauman, Yogyakarta. Beliau tumbuh dan besar di Jawa, namun petualangannya dalam mencari ilmu telah mencapai beberapa penjuru tempat di dunia, baik nasional ataupun internasional. Nah, ada sanad guru yang berada di Jawa adalah sebagai berikut. Selain beliau adalah pernah ya beliau mendatangi Ki Haji Abdullah Tanggonan Bantul, Ki Haji Khalil Bangkalan Madura, Ki Haji Soleh Darat Semarang, Ki Haji Abdullah Watu Congal Muntilan Magelang. Jadi beliau senang berguru, ya tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, di Mekah dan Madinah. Termasuk berguru dengan Syekh Abdullah Sanggoro, Syekh Sarbini, karena habibnya semua. Nggak ada habibnya sama sekali nih. Ya, Syekh Mugri, Syekh Ibrahim Khuzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdul Syakur, dan seterusnya. Nggak ada habibnya, bless. Oh, tiba-tiba ini mau dihabibkan itu bagaimana? Gitu. Jadi jangan terima, saya pun nggak terima. Gitu. Jadi kalau sanad Al-Quran saya itu sampai Mbah Yai Muhammad Arwani. Dulu nama aslinya itu bukan Arwani tapi Muhammad Arwan, karena sudah pulang dari haji akhirnya ditambahin ini gitu aja. Ayah beliau adalah Haji Amin Said. Beliau 12 bersaudara yang sekarang masih dilanjutkan oleh duriahnya, yakni pesantren Yambul Quran, pesantren tempat atau sumbernya Al-Quran di daerah Kudus, dekatnya Masjid Menara Kudus, Desa Madureksan, Kampung Kerjasan, Kota Kudus. Jadi jangan macam-macam, semua sudah tercerahkan semua. Cuma kalau kita diam saja ya nanti kita akan kecolongan lagi, karena dikira dengan diamnya kita ini bodoh, tidak mengerti itu. Terus itu saya bangkitkan wahai para kiai semua untuk waspada, tidak hanya makam leluhur kalian yang akan dirampasnya, tapi juga sanad keilmuan Al-Quran panjenengan yang akan ikut diklaimnya, ya, dirampasnya, lalu akan menjadi pengikutnya. Hati-hatilah wahai kawan-kawan semua. Jadi bahaya, kita harus siap-siap mulai dari sekarang, ibarat sedia payung sebelum hujan. Waspadalah, waswaslah dan waspadalah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok malam kita akan live lagi kalau nggak ada halangan, karena akan menggembarkan dunia. Ada seorang ulama dari Madura, Bangkalan, yang akan kita live streaming bersama, membuka 11 halaman lembaran kritik keras dan tegasnya kepada kaum Alawi yang ada di Indonesia. Subhanallah. Beliau insya Allah, tapi kalau misalkan nggak ada halangan, kalau ada halangan ya nanti nunggu malam Sabtu saja. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukaddimah. Sekali lagi jangan mudah terperdaya, ya. Walaupun dengan menggunakan nama besar Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad Pakar Qiraah Bahasa Indonesia. Karena kalau sudah di JGHNU nanti semua akan mudah dikuasai. Lawang Jatman saja sudah dikuasai. Nah, ini saya masih menunggu hasil dari keputusan Bahsul Masail Subang kemarin. Ini masih belum di publik, ya, masih belum dipublish ke publik semua, belum disebarluaskan. Karena sudah saya siapkan, bantahannya itu sudah saya siapkan. Kitab nasab, sejarah, Obakoh semua sudah saya siapkan semua untuk ya mementahkan dan menghabisi Ijma'i dan Surah wal Istifadzohi alasan mereka semua ini. Insya Allah seperti itu. Ya nggak sombong, nyombongi orang sombong itu sodako supaya hilang kesombongannya. Oleh sebab itu kita harus tegak lurus, ya, jangan berlebihan ketika menghormati para habib. Supaya sadar kalau jenengan masih menghormati, merendahi, merasa di bawah mereka, ya mereka tambah landul lendas bahasa Jawa. Akan terus tumbuh tambah kesombongannya, ketakaburannya. Bahaya itu, bahaya, sangat berbahaya.